Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah penjelasan mengenai materi kimia pangan tentang karbohidrat, yaitu tentang klasifikasi, struktur, sifat, contoh, dan lain sebagainya. Mari kita masuk ke materi. Hampir semua bahan pangan itu mengandung karbohidrat, baik yang rasanya manis ataupun tidak terasa manis. Contohnya legum, serealia, umbi, bahkan sayur dan buah-buahan. Sumber karbohidrat ada yang dalam bentuk segar sudah bisa kita konsumsi, tapi ada pula yang harus diolah terlebih dahulu. Contohnya itu serealia. Beras kan tidak mungkin ya dikonsumsi dalam bentuk mentah. Jadi kemudian ketela itu juga harus diolah terlebih dahulu baru bisa kita konsumsi dan kita makan sebagai sumber karbohidrat. Kemudian dalam dunia pergizian ada pula istilah karbohidrat kompleks dan karbohidrat sederhana. Karbohidrat kompleks biasanya bisa kita konsumsi dari sayur, umbi-umbian, atau serealia yang diolah secara minimal, sedangkan karbohidrat sederhana bisa kita peroleh dari sumber karbohidrat yang kemudian sudah diolah. Ada roti, kemudian pasta, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya apa sih yang bisa kita sebut sebagai karbohidrat itu? Apa ciri-cirinya apa sih senyawa yang bisa termasuk atau bisa disebut sebagai karbohidrat? Secara kimiawi atau biokimiawi ya, karbohidrat adalah senyawa rantai C panjang yang rantai C itu masing-masing mengikat gugus hidroksil atau OH dan H yang kemudian gugus fungsinya adalah aldehid dan keton. Membentuk monomer yang disebut sakarida atau gula. Lalu sakarida ini atau cincin sakarida yang monomer itu yang satu-satu itu dirangkai menjadi rangkaian panjang yang nantinya membentuk struktur, bisa struktur selulosa, bisa struktur pati, dan lain sebagainya. Kita nanti akan menggali lebih dalam apa saja sih yang senyawa yang disebut sebagai karbohidrat dalam bahan pangan itu. Di mata kuliah analisis pangan ya, sudah dijelaskan bahwa klasifikasi karbohidrat berdasar strukturnya itu ada mono, ada di, ada polisakarida. Dengan ciri-cirinya. Ya, kalau monosakarida itu ada cincin aldosa dan cincin ketosa yang bentuknya itu satu-satu gitu, satu cincin. Kemudian kalau cincinnya dua gandengan namanya disakarida. Kalau cincinnya strukturnya panjang dan banyak itu polisakarida. Jadi pada intinya karbohidrat itu adalah molekul gula, baik yang bentuknya sederhana kayak monosakarida dan disakarida, kemudian oligosakarida, atau yang bentuknya panjang kayak pati, serat, pektin, dan lain sebagainya. Karena strukturnya itu juga macam-macam, maka sifatnya juga macam-macam, yaitu dapat dicerna dan tidak dapat dicerna. Yang dapat dicerna itu monosakarida, disakarida, sama pati. Kalau yang tidak dapat dicerna itu ada klasifikasinya ada beberapa jenis oligosakarida, misalnya stachyose dan raffinosa. Kemudian serat larut, contohnya pektin, gom, musilase, agar, galagenan, dan serat tidak larut, misalnya selulosa dan lignin. Kalau karbohidrat itu gedung, maka ibaratnya batu batanya itu adalah monosakarida, atau penyusunnya itu monosakarida. Monosakarida itu terdiri dari satu unit polihidroksialdehid atau rantai C yang masing-masing C-nya berikatan dengan H dan OH. Gugus fungsinya bisa aldehid atau keton. Karena dia satu batu bata gitu ya, maka sudah tidak dapat dipecah menjadi molekul yang lebih sederhana lagi karena dia kan batu bata penyusun gitu. Gugus fungsinya bisa aldehid, bisa keton. Kalau gugus karbonil atau CO-nya itu berada di ujung, maka itu aldehid. Kalau ada di posisi lain, itu keton. Sedangkan menurut jumlah atomnya, monosakarida itu dibedakan menjadi triosa, tetrosa, heksosa, dan seterusnya. Kalau dua batu bata digandengkan jadi dua, maka namanya disakarida atau dua molekul gula. Kalau jumlahnya lebih dari dua, oligosakarida yang terdiri dari 2 atau sampai 10 monomer gula. Ikatan antara dua
Monosakarida itu adalah ikatan glikosidik, bisa 1,4, bisa 1,6. Di sini bisa dilihat ya, contoh di sakarida, ada sukrosa, laktosa, dan maltosa. Ikatannya ada yang 1,2, ada yang 1,4. Kemudian penyusunnya juga beda-beda. Kalau sukrosa alias gula tebu, disusun dari fruktosa dan glukosa. Kalau laktosa, tersusun dari galaktosa dan glukosa. Kalau maltosa, disusun dari 2 glukosa. Nah, ikatannya ini bisa dilihat ya, pembentukan ikatannya. Nah, tadi ya, kalau lebih dari 2, namanya oligosakarida atau gula yang terdiri dari beberapa gula. Contohnya di sini ada rafinosa sama stachyosa. Rafinosa itu trisakarida, ya, tersusun dari 2 galaktosa dan 1 fruktosa. Kalau stachyosa, tetrasakarida atau 4 gula, tersusun dari 3 galaktosa dan 1 fruktosa. Ikatannya, ini ada ya, kalau Stachyosa itu ikatannya 1,2 fruktosa, alfa 1,2 fruktosa. Terus ini nih oligosakarida yang ngehits banget karena banyak dipakai di susu bayi karena dia berfungsi sebagai prebiotik yang menstimulasi pertumbuhan bakteri baik, yaitu galacto-oligosakarida dan frukto-oligosakarida. GOS itu terdiri dari banyak molekul galaktosa yang di ujungnya ada glukosa. Kalau FOS itu frukto-oligosakarida. Jadi ada banyak fruktosa yang ujungnya adalah molekul glukosa. FOS dan GOS itu dapat meningkatkan massa dan frekuensi buang air besar sehingga menurunkan risiko buang air besar, susah buang air besar yang bisa terjadi pada bayi ya. Kemudian menurunkan risiko infeksi dan kondisi alergi tertentu yang penting banget buat bayi. Maka FOS dan GOS ini adalah jenis oligosakarida yang bahkan khusus diproduksi sebagai ingredient fungsional.